akan kuat dan terpimpin. Mari kita mengenal Allah kita, supaya kita boleh memahami siapakah Allah itu. Dan dengan demikian kita boleh percaya kepada Allah dan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar apa dari Alkitab tentang nama El Shaddai. Ini namanya cukup populer. Banyak orang Kristen sudah mengenal nama Allahnya, El Shaddai. El Shaddai artinya perkasa, tak terkalahkan. Dari kata Shad artinya siapa atau yang, dan Dai, cukup. Jadi yang cukup, siapa yang cukup, artinya Tuhan yang maha berkecukupan, Allah yang cukup, Allah yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan umatnya. Haleluya. Dengan kebesaran Tuhan dan kekuatan Tuhan, Tuhan mampu menolong kita semua. Dia Allah yang maha kuasa. El Shaddai itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha cukup, Allah yang maha berkecukupan, yang bisa menolong kita. Kalau kita baca di Alkitab, saudara-saudara, El Shaddai ini muncul 50 kali kata ini. Pertama kali ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1, yaitu kepada Abraham. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana Allah menampakkan diri kepada nenek moyang orang Israel. Pertama kepada Abraham, kedua kepada anaknya Ishak, lalu kepada cucunya Yakub. Makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub. Kita lihat di Alkitab begitu ya. Allah Abraham, Ishak, Yakub itu Allah yang maha kuasa. Mari kita baca Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Ketika Abraham, ini namanya masih Abraham ya, nanti Tuhan ganti namanya jadi Abraham. Abraham artinya bapak segala bangsa. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan, ingat Tuhan guru besar semua. Minggu lalu saya sudah jelaskan, tiap kali kita membaca di Alkitab kita, LAI, ada Tuhan guru besar semua, itu kata aslinya adalah YHWH, nama diri Tuhan kita. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah, Elohim, yang maha kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Abraham itu tidak punya anak. Ketika umur 75 tahun, istrinya Sarai umur 60. Ya, 60 masalah. Itu Abraham menjanjikan akan dapat anak dari rahimnya Sarai. Tapi anak ini kok nggak lahir-lahir ya? Sampai ada firman Tuhan, ketika Abraham berumur 99 tahun, berarti berapa lama tuh Abraham nunggu anak perjanjian itu? 75, 99 salah. 24 tahun. Belum terima juga janjinya Tuhan. Sebelumnya ada cerita juga. Sarai, istrinya Abraham berpikir, oh mungkin kita punya anak lewat cara kita deh. Dulu ada kebiasaan kalau seorang nyonya dia mandul, dia bisa berikan hambanya yang perempuan. Dulu masih zaman dulu masih ada budak ya. Budak perempuan ini dikasih kepada tuannya. Ketika nanti budak perempuan ini melahirkan di pangkuan dari nyonyanya, maka anak yang dilahirkan oleh budak itu anak nyonyanya. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, Abraham punya anak dari Hagar, namanya Ismail. Tapi yang Tuhan janji bukan itu. Yang Tuhan janji adalah anak perjanjian yang lahir dari Sarai. Dan Sarai belum mengandung. Padahal Tuhan udah janji, nanti Sarai akan melahirkan anak perjanjian buat kamu.
Berapa lama menunggu? 24 tahun nih. Di sini siapa yang sudah berdoa dan dijawab Tuhan? Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini 24 tahun loh. Ada 24 tahun belum dijawab Tuhan? Abraham tetap beriman kepada Allahnya. Sampai Allah berfirman kepada Akulah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Ini menegaskan dalam kelemahanmu manusia. Ketika engkau merasa frustasi, engkau merasa susah, umurmu udah tua, nggak mungkin punya anak. Aku Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil. Aku akan memberikan kamu keturunan. Aku membuat engkau sangat banyak. Adakah yang mustahil bagi Allah? Adakah yang sukar bagi Allah? Tidak ada. Allah berfirman ketika Abraham umur 99. Tahun depan Sarai akan melahirkan. Si Sarai dengan begitu apa reaksinya? Mungkinkah aku nenek-nenek melahirkan seorang? Assalamualaikum. Makanya dikasih namanya itu Ishak. Ishak nanti ketawa. Ishak itu ketawa. Lahirlah Ishak. Yang menarik adalah kita harus pelajari begini. Di dalam kelemahan manusia, ketika manusia mengalami masa frustasi, kesulitan, susah, gak mungkin lah, aku udah tua, gak mungkin punya anak. Bagi Allah adalah hal kecil. Allah itu El Shaddai, Allah yang maha berkecukupan, Allah yang maha kuasa, sanggup memberikan apa yang tidak mungkin manusia, mungkin bagi Allah. Kita belajar itu ya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, punya masalah apa hari ini? Allah kita El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Amin. Hanya Tuhan bilang gini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, tidak bernoda, tidak ada cacat, hidup benar, hidup berintegritas, hidup tulus, hidup jujur di hadapanku. Stand right before me. Tuhan mau kita tuh stand right, berdiri benar di hadapan Allah. Kita yang saat ini sudah mengenal Kristus ya, coba belajar hidup mengikuti maunya Tuhan. Taati kehendak Allah. Kalau gagal, ya udah, bangun, lakukan lagi. Terus begitu ya. Belajar taat itu namanya hidup tidak bercelah. Ada kesungguhan. Kemudian kita belajar dari anaknya Abraham. Abraham mewariskan imannya kepada Ishak. Ishak juga mempercayai Allah El Shaddai yang disegani, dihormati. Kita baca Ishak dalam Kejadian 28 ayat 3 sampai 4. Ada satu peristiwa di mana Ishak kan punya anak dua ya, Esau dan Yakub. Esau ini mengikuti keinginan dagingnya. Dia mengambil istri orang-orang Kanaan yang tidak beriman kepada Yahweh. Dan akhirnya menantu-menantu Ishak ini memilukan hati Ishak dan Ribka namanya. Sehingga akhirnya Ishak bilang sama Yakub, namanya juga bilang sama biasa, kamu Yakub jangan cari istri dari orang sini ya. Kamu pulang ke kampung kita, nanti cari istri yang menyembah Yahweh. Lalu Ishak memberikan kata-kata berkat kepada Yakub. Coba kita baca. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa El Shaddai memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia, Allah El Shaddai, memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kakeknya, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Jadi Ishak itu memberkati anaknya dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Dan akhirnya anaknya Ishak, Yakub pun mengenal Allah sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yakub pun memberkati anak-anaknya, ada 12 anaknya. Diberkati itu pakai nama Allah. Khususnya Yusuf. Coba kita baca Yakub memberkati Yusuf dalam Kejadian 49 ayat 25.
oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dan dengan berkat buah dada dan kandungan. Artinya ada reproduksi. Nanti kamu akan punya banyak keturunan, kamu menjadi bangsa yang besar. Jadi Yakub memberkati Yusuf dengan nama El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Allah El Shaddai itu menolong kamu. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah-kisah Abraham, Ishak dan Yakub ini? Yang pertama, kita adalah orang-orang yang memiliki Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Hanya hiduplah yang tidak bercela di hadapan Dia. So, tidak ada mustahil bagi Allah kita. Kadang-kala yang membuat kita tidak mengalami kemahakuasaan Allah diri kita sendiri. Makanya Tuhan Allah bilang, stand right before me. Hidup benar di hadapan. Aku menunjukkan kekuatanku, kemahakuasaanku. Aku memberkati kamu. Yang kedua, kita belajar apa? Orang yang beriman itu memberkati anak-anaknya dengan nama Allah yang maha kuasa. Saya ngerti ini, akhirnya saya praktekkan dalam kehidupan saya. Tuhan memberkati saya dengan 2 anak perempuan. Nama pertama Joya, kedua Krista. Sejak mereka dalam kandungan, saya memberkati anak-anak saya dengan nama Allah yang maha kuasa. Saya berkati anak-anak saya. Jika mereka bertumbuh sekolah, saya tumpang tangan. Sebelum mereka sekolah, saya tumpang tangan. Tuhan memberkatimu, berikan kesehatan, berikan kecerdasan. Engkau diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk memahami dan untuk berhasil. Saya berkati itu. Hampir tiap hari saya berkati anak saya dengan nama Allah yang maha kuasa. Dan Tuhan hari benar-benar memberkati siswa. Ini saya ngomong ini kesaksian ya, bukan untuk menceritakan apa ini, menceritakan tentang kemahakuasaan Allah. Anak saya yang pertama Tuhan berkati, dia cerdas, di sekolah juga dia selalu termasuklah siswi yang berprestasi. Saat ini dia sudah tinggal wisuda di Universitas Pelita Harapan. Dia dapat full scholarship, dapat beasiswa penuh. Saya nggak usah bayar apa-apa. Ada yang bilang kan, plesetan ya, orang kuliah di UPH itu apa singkatannya? Kenapa uang apa habis? Mahal. Padahal saya juga nggak punya duit buat kuliahin anak saya. Saya cuma percaya Allah saya maha kuasa. Saya berkati anak saya, akhirnya Tuhan buka jalan. Dia sudah bikin skripsi, sudah lulus ujian, tinggal wisuda. Maha kuasa ya. Adiknya Krista juga Tuhan berkati di kecerdasan. Sekarang udah semester 4 di Universitas di Depok. Dan anak ini juga Tuhan berkati kecerdasan. Saya berkati dengan nama Allah yang maha kuasa. Dan benar, Tuhan berkati dia. Dia ini lulus, ini buat kemuliaan Tuhan ya. Dia lulus sebagai siswi terbaik di SMA. Di salah satu sekolah SMA favorit Kota Bogor. Buat saya, Allah maha kuasa. Tuhan memberkati dia. Nah, jadi di sini saya mau dorong ya, Papa, Mama, ayo, kalau punya anak, berkati anakmu ya, Pak Iwan ya. Sini ada Pak Taufik, Pak Donsu, kita punya anak-anak. Biarlah Allah yang disembah oleh kita disembah oleh anak kita. Oleh ayahmu, Dia akan menolong kamu. Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Haleluya. Berkati anak-anak kita dengan nama Tuhan. Tumpang tangan, saudara. Saya belajar di Alkitab ya. Abraham tumpang tangan ke Ishak, Ishak tumpang tangan ke Yakub, Yakub tumpang tangan ke Yusuf, Yusuf juga tumpang tangan ke anaknya Efraim, Manasye. Di zaman modern kayaknya jarang ya orang memperhatikan. Tapi saya percaya namanya iman. Ketika kita menyerukan nama Allah kita mau berkati keturunan kita, maka pengaruh nama itu, Allah yang maha kuasa El Shaddai itu memberkati hidup kita, keturunan kita. Amin. Jadi papa-papa, mama-mama, berkati anak-anak kita. Amin.
Yang belum punya anak, berkati hidup orang-orang sekitar dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada masalah bagi Allah. Amin. Satu, hidup dengan tidak bercela di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kedua, kalau kau punya anak, berkati keturunanmu dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Atau kalau yang belum punya anak, orang-orang sekitarmu berkati dengan nama Allah. Yang ketiga, kita belajar apa? Serukan nama Tuhan Allah di waktu susah. Allah kita Maha Kuasa. Berseru kepada Allah. Selain Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, juga Rut mengenal. Nah, mertuanya Rut, Naomi mengenal, Ayub mengenal nama Allah yang Maha Kuasa. Dari Naomi kita belajar apa? Naomi itu sebenarnya sudah baca kitab Rut, tapi yang belum baca ya. Itu kisah di mana Tuhan izinkan di Yehuda mengalami kelaparan. Jadi umat Tuhan izinkan mengalami masa sulit. Dan akhirnya Naomi bersama suaminya dan anaknya dan menantunya pergi mengungsi ke Moab. Di Moab suami Naomi mati, anak-anaknya laki-laki 2 mati, tinggal tersisa kedua menantu perempuan. Dan hartanya habis, hidup melarat. Mereka akhirnya pulang lagi ke tanah Yehuda, ke Bethlehem, karena mereka dengar Tuhan Allah sudah memperhatikan keadaan umatnya. Memang akan ada seasons ya dalam musim dalam hidup kita di mana Tuhan Allah izinkan orang yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa itu mengalami kesusahan. Tapi lihat, ketika Naomi tetap beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, toh akhirnya lewat menantu perempuan namanya Rut, Tuhan Allah memulihkan keadaan. Dan Rut itu akhirnya juga menjadi keturunan dari Raja Daud, raja yang dihormati oleh bangsa Israel. Kemudian kita belajar dari Ayub. Ayub juga mengenal Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Tapi Allah izinkan Ayub, orang yang kaya raya, hartanya habis, dirampok orang, kali bencana, anaknya mati semuanya. Dia mengalami sakit penyakit, tapi dia tetap setia kepada Allah yang Maha Kuasa. Bahkan dia beriman sekalipun Allah membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Kalau Tuhan memuji aku akan keluar seperti emas. Akhirnya apa? Karena ketekunannya kepada Allah, Ayub pun dipulihkan, diberkati Allah 2 kali lipat, double portion. Saya tidak tahu saudara-saudara mengenalnya apa. Saya percaya Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Tidak usah khawatir menghadapi hidup ini. Sebab kita menyembah Allah yang Maha berkecukupan, Allah yang sanggup menolong kita. Kalau sudah mengalami masalah keuangan, jangan takut. Tuhan Allah Maha sanggup, itu bisa. Ya. Kalau sudah mengalami masa sulit, masa sukar, jangan khawatir. Allah sanggup menolong kita. Ini El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saya ajak kita semua untuk melakukan doa pujian ini. Jadi setiap kita belajar firman Allah, saya siapin doa pujiannya berdasarkan kepada firman Tuhan. Saya akan semua balik berdiri, kita sama-sama ucapkan doa ini. Kita biasakan ya, saudara-saudara, kalau doa sambil angkat tangan, padamkan tangan ke atas. Ya. Kemudian memuji Allah kita. Mari kita puji. Kami memuji-Mu, El Shaddai, Allah yang perkasa, Tuhan yang Maha berkecukupan, yang secara Engkau mampu memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang Maha Kuasa, kudus, kudus, kudus dalam nama, yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, berkuasa yang besar dan pemerintah. Sangat ajaib segala pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan.
Ya Raja segala bangsa.